Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Ada sebuah amalan yang teramat ringan, namun memiliki keutamaan luar biasa dahsyat. Amalan ini adalah membaca beberapa ayat pilihan dari Al-Quran setelah setiap sholat fardu. Tahukah Anda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menjamin bahwa jika ayat-ayat suci ini dibaca setelah sholat wajib, maka dosa-dosa kita bahkan jika sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak disiapkan tempat yang istimewa di surganya. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Amalan ini adalah kunci ampunan dan jalan menuju husnul khatimah. Sebelum kita membahas ayat-ayat penuh berkah ini, mohon kesediaannya untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada kerabat serta sahabat Anda. Semoga menjadi amal jariah yang tak terputus untuk kita semua. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Mari juga kita tuliskan hajat, doa, atau cita-cita kita di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Ingatlah apabila doa kita diaminkan oleh 40 orang atau lebih, insya Allah doa tersebut akan lebih cepat dikabulkan sebagaimana janji Allah. Sahabat Rayyan Entertainment, ada sebuah kisah nyata yang menginspirasi dari sebuah desa kecil. Hiduplah seorang laki-laki bernama Pak Yazid. Seorang pensiunan guru ngaji yang telah memasuki usia 70 tahun. Tubuhnya memang mulai renta, penglihatannya pun tak setajam dulu. Namun, ada satu amalan yang tak pernah ia tinggalkan sejak berumur 50 tahun, yaitu mengamalkan ayat-ayat pilihan ini setiap selesai sholat fardu. Anak-anak kampung sering melihat Pak Yazid duduk di sudut masjid selepas salam. Ia tidak langsung bangkit. Bibirnya bergerak perlahan membaca ayat-ayat amalan mustajab ini dengan penuh kehusyukan. Setelah itu, ia melanjutkan dengan beberapa zikir dan doa panjang kepada Allah. Suatu malam, Pak Yazid mengalami sakit keras. Ia dilarikan ke rumah sakit dan sempat tak sadarkan diri selama 3 hari. Dokter pun sempat pesimis dan anak-anaknya mulai berkumpul, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Namun di hari ketiga sebuah keajaiban terjadi. Pak Yazid tiba-tiba sadar dan tersenyum. Ia berbisik, "Aku melihat cahaya putih yang sangat terang dan ada suara yang mengatakan, engkau telah mengamalkan ayatku setiap selesai sholat. Kini aku ampuni semua dosamu dan aku akan cukupkan hidupmu hingga waktumu tiba dalam husnul khatimah." Seisi ruangan terharu mendengar kesaksian Pak Yazid. Sejak saat itu, kesehatan Pak Yazid justru membaik. Meskipun tak sekuat dulu, ia tetap istiqomah ke masjid 5 waktu. Orang-orang kampung pun makin segan dan kagum padanya. Ia menjadi contoh nyata bahwa keistiqomahan dalam amalan sederhana bisa membawa rahmat besar dari Allah. Beberapa bulan kemudian, Pak Yazid wafat dengan tenang di malam Jumat setelah sholat Isya. Wajahnya tersenyum dan harum semerbak memenuhi rumah. Pelajaran berharga dari kisah Pak Yazid. Istiqomah dalam amalan kecil bisa menjadi sebab Allah menurunkan kasih sayang dan perlindungannya. Membaca ayat-ayat pilihan setelah sholat bukan hanya berpahala, tapi menjadi perisai rohani dan sebab datangnya rahmat Allah.
Amalan yang terus dilakukan selama puluhan tahun akan menjadi teman setia saat ajal menjemput. Allah benar-benar menepati janjinya sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Aku ampuni dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga." Dari kisah di atas, kita tentu mendambakan akhir hidup yang sama. Meninggalkan dunia dalam kebahagiaan dan dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat Rayyan Entertainment, janji Allah atas amalan ini sangatlah agung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ayat-ayat tersebut turun, mereka menggantung di ARS. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, apakah kami akan diturunkan kepada kaum yang banyak berbuat dosa?" Lalu Allah menjawab, "Demi keperkasaan dan keagunganku, siapa saja yang membaca ayat-ayat ini setelah selesai, aku ampuni semua dosanya dan aku siapkan baginya tempat di surga Firdaus." Tidak hanya itu, Allah menambahkan, "Aku pandang 70 kali setiap hari dengan pandangan kasih sayang dan aku kabulkan 70 hajatnya setiap hari." Masya Allah, sebuah janji yang tak terbayangkan keagungannya. Lalu ayat-ayat apakah yang dimaksud yang memiliki keutamaan luar biasa ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama yaitu surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7. Makna singkat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Keutamaan dan manfaat Ummul Quran Al-Fatihah adalah induk Al-Quran, pondasi dari seluruh ajaran Islam. Salat tidak sah tanpa membacanya. Dialog dengan Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku membagi salat, yaitu Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian dan bagi hambaku apa yang ia minta." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Fatihah sebagai media permohonan, pujian, pengakuan, dan permohonan. Mengandung pujian kepada Allah, pengakuan kehambaan, dan permohonan hidayah yang Allah janjikan akan dikabulkan. Manfaat membuka pintu-pintu rahmat, menghapus dosa-dosa ringan, dan menjadikan doa yang disambung setelahnya lebih mustajab. Bacalah 1 kali dengan penuh penghayatan setelah sholat fardu. Yang kedua, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 255. Makna singkat, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia maha tinggi, maha agung. Keutamaan dan manfaat ayat paling agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran. Penjamin surga. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Ini adalah jaminan yang luar biasa. Perlindungan total. Mendapatkan perlindungan langsung dari Allah, dijaga dari gangguan setan, jin, dan segala keburukan. Ketenangan hati. Diberikan kemuliaan dan ketenangan hati yang luar biasa. Ketiga, surah Ali Imran ayat 18-19. Makna singkat,
Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Keutamaan dan manfaat menguatkan akidah, menambah keimanan dan keyakinan akan keesaan Allah. Tauhid, penghapus dosa. Menguatkan akidah tauhid dan menghapus dosa-dosa dengan pengakuan iman yang tulus. Ayat ini menegaskan kebenaran Islam dan keesaan Allah yang merupakan fondasi pengampunan dosa. Perataan kebenaran. Ayat ini adalah deklarasi kebenaran yang datang dari Allah. Malaikat dan orang-orang berilmu menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridai. Keempat, Surah Ali Imran ayat 26-27 katakanlah Muhammad, "Wahai Allah, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab." Keutamaan dan manfaat pengakuan kekuasaan mutlak Allah. Ayat ini adalah pengakuan total akan kekuasaan mutlak Allah atas segala sesuatu. Kekuasaan, kemuliaan, kehinaan, rezeki, hidup, dan mati. Pembuka pintu rezeki. Dibukakan pintu rezeki tanpa hisab, tanpa batas atau perhitungan yang sulit. Ini adalah janji rezeki yang melimpah dan berkah. Perlindungan dari kehinaan. Dilindungi dari kehinaan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Doa mustajab menjadi doa mustajab untuk meraih kemuliaan, keberkahan dunia dan akhirat, serta memohon apapun yang diinginkan. Sahabat Ryan Entertainment, bukankah ini anugerah luar biasa yang tidak layak kita abaikan? Untuk menambah ketenangan hati, mempercepat terkabulnya doa, serta menghapuskan segala dosa yang kita miliki, kita sangat dianjurkan untuk menambahkan beberapa zikir dan doa setelah membaca ayat-ayat pilihan ini. Istighfar, bacalah minimal 3 kali. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ini adalah pengakuan dosa dan permohonan ampunan yang akan membersihkan hati. Selawat Nabi. Bacalah minimal 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad atau selawat lainnya sesuai kebiasaan Anda. Selawat adalah kunci terkabulnya doa dan sebab datangnya rahmat. Zikir tahlil. Bacalah minimal 10 kali namun lebih banyak lebih baik. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah zikir paling utama yang menguatkan tauhid dan keimanan. Berdoa dengan hati. Setelah semua amalan zikir dan ayat-ayat tadi, inilah saatnya untuk berdoa. Jangan ragu untuk mengangkat kedua tangan Anda. Karena doa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Mintalah dengan bahasa apapun karena Allah Maha mendengar. Jangan sampai kita termasuk orang yang sombong yang enggan berdoa dan enggan meminta kepadanya. Sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah adalah orang yang tidak merasa butuh kepada Tuhannya. Sahabat Ryan Entertainment yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita bertekad untuk istiqomah memelihara amalan ringan namun bernilai besar di sisi Allah ini. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus memperbaiki diri, mengisi hari-hari kita dengan zikir, istighfar, doa, dan amal saleh. Terkhusus untuk para sahabat yang telah memasuki usia senja atau usia tua di atas umur 50 tahun hingga 70 tahun ke atas. Semoga Allah menguatkan kita dalam beribadah dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Maka mari sahabat kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan kekuatan istiqomah. Lapangkanlah rezeki kami, anak-anak dan cucu-cucu kami. Sehatkanlah tubuh kami, ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.